Kalau ngelihat saat ini, dulu dan sekarang, 96 dan 2024 sekarang, kan beda banget. Banget. Game-nya juga beda banget. How do you see the world in term of technology, websites, digital, innovations, and so forth? Yeah, it's totally like udah jauh banget lah ya. But I've seen everything dari 96 sampai sekarang. Today is like next level, ada AI ya, which is kita juga sekarang harus lebih educate, karena imagine kita dengan AI kita bisa membuat sesuatu yang is not even true, you know. We can kita bisa clone suara orang, kita bisa clone our own face gitu. Jadi ini lebih ngeri lagi karena kita harus edukasi everybody, make sure kita nggak gampang percaya apa dengan informasi yang out there gitu. Nah ini sih teknologi tambah canggih, tapi at the same time kita harus lebih waspada, lebih we have to educate ourselves. Itu yang menurut aku menjadi tantangan ke depan adalah mengedukasi everybody dengan teknologi yang ada. Inovasinya tuh cepat banget. I mean when you talk about technology, it's nanosecond sekarang perubahan ya. It's like kita nggak bisa kalau kita nggak keep up gitu. I myself as an entrepreneur nih bisa dibilang I have to keep up with too many things, like so many things. But alhamdulillah aku enjoy banget sih belajar new things all the time. Kayak sekarang nih actually also own an e-sport team, which is gaming. Karena ada 120 juta gamers di Indonesia. And if you're an agency, karena kan Bubu juga backgroundnya ada agency-nya. Kalau kita nggak ngerti tentang games, e-sports, then we're not truly understanding the market ya menurut aku. Karena semua orang main games. Iya, betul. Dan millennials, zillennials. Yes, your kids, I'm sure everybody's playing game. Mau cewek, mau cowok. And kamu tau gak, dari 120 juta, 46% cewek. Oh ya? Yes. Gitu, jadi kita tuh memang harus keep up with all these new things gitu. And which is harder for a lot of people karena there's just so many informations. Dan anak-anak sekarang ini kan juga informasi gampang banget ya untuk mereka. Tapi kita juga jadi takut karena informasinya belum tentu benar. Betul. Iya. Itu yang memang for me is a bit tough for the innovation teknologi sekarang ini adalah how do we educate everybody to make sure like ini emang the right thing. Kita pakai teknologi untuk something good ya, not something kan bisa banget dipakai buat terrible things with the teknologi yang sekarang gitu. Apa fundamental yang selalu disampaikan kepada mereka yang mau belajar tentang supaya mereka tidak termakan oleh hoax of deepfake? Ya mau nggak mau ya you have to educate yourself, nggak ada cara lain ya. Kita harus juga always ready to learn. For me it's like sekarang dengan teknologi berubah terus ya, kita harus menjadi orang yang selalu mau belajar. Kalau enggak kita either ketinggalan or kita malah banyak dibohongi oleh teknologi gitu. Karena teknologi can be super impactful karena banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa pakai dengan teknologi ya. Apalagi Indonesia ini 17.000 pulau. Yes. Kalau nggak pakai teknologi, it's just crazy. How do you deal with 17,000 islands gitu? Jadi ya menurut aku nih ada pro and kontranya teknologi, tapi ya semuanya juga ada ya. What's negative, what's positive dari anything. But technology, how can we make it into something sangat-sangat positif dan impactful? Itu aja sih. Jadi especially startup, mereka nanya, kalau mau bikin company apa sih Bu? Gimana sih yang kita bisa tahu? Pertama, the company needs to solve a problem. Ya, what can you solve? Dari situ kamu cari. Terus kalau misalnya taunya itu passion kamu, itu lebih bagus lagi. Menurut aku itu aja. Jadi let's use it for positive things so it can be impactful. Karena menurut aku
teknologi itu bisa banget merubah banyak hal. And nowadays you can make money also super easily if you understand technology. Tapi jangan sampai ya itu banyak juga hal yang negatifnya juga yang kita harus memang siap itu sih. Ya banyak reputable university di luar negeri yang juga memanfaatkan AI sebagai bagian dari modul-modul mereka dan juga session yang mereka lakukan gitu. Maksudnya untuk berkawan dengan teknologi udah nggak ada choice sebetulnya. We don't have choice ya. You either embrace it ya, kalau nggak ya kita juga lose. So harus bisa jadi win-win kan dengan menggunakan teknologi. Itu aja sih. Dan memang nggak semua orang siap, apalagi di Indonesia, mungkin karena lebih ke infrastruktur juga ya. Infrastruktur kita belum the best, masih mahal. Itu sih kuncinya sih yang aku lihat. Apalagi kita kan besar sekali negaranya, nggak semua kota juga siap dengan koneksi ya. Jadi menurut aku itu masih mahalnya, itu sih yang agak susah. Yang gimana sih kita bisa solving that problem, that it's democratizing, that everybody can use the same technology and we get the same information. Kebetulan di Bubu ini kita buat ada satu platform namanya startupindonesia.co. Jadi yang kita lakukan adalah startup boleh masukin semua pitch deck ke website ini. Terus nanti setiap 2-3 bulan kita undang venture capital investors. Kita kurasi dulu ya startupnya. Kita make sure startupnya siap emang untuk diinvest. Terus kita temukan semuanya melalui online. Kenapa? Karena selama ini aku lihat lebih banyak yang dapat funding itu di Jakarta startupnya. Sedangkan kita kan banyak ada di Jogja, ada di Bandung, Surabaya, kan ya? Iya di Bali dan lain. Tapi ya ngerti sih karena semua venture capital ada di Jakarta ya kan. So the reason why it's done online ya kita pengennya dari manapun bisa ikutan ini. Dan venture capital juga nggak hanya di Indonesia, ada di Jepang, ada di Singapura, so they can also join through the online. Kita namanya speed pitching, jadi 3 bulanan lah kita kurasi dulu startupnya. Terus habis gitu kita pilih kira-kira ada 11 venture capital untuk join online dating, kayak online dating sama startupnya. Iya. Apa kriteria sampai akhirnya mereka bisa di? Oke. Kalau yang kita lihat itu foundernya, kita pelajari foundernya tuh seperti apa ya, credentialsnya dia, background dia dan lain. Terus of course the product itself. Terus juga kita sekarang harus udah monetize baru kita temuin ke venture capital. Ya. Karena dulu nih pas zaman-zaman awal startup dan venture capital about 2011 2012 itu kadang startupnya belum make money, venture capital tetap udah masukin duit, tapi look what happened now. Banyak kan yang tutup ya. Sekarang ya udahlah, namanya bisnis, mau nggak mau you have to make money. mau dalam bentuk apapun, it needs to monetize. It needs to have a good business model, ya kan? Yeah, at least proven. Ya, betul, proven, exactly. Jadi kita harus, oh ya orang ada kok yang mau pakai, orang ada kok yang mau bayar gitu. Iya. Kalau ngelihat yourself right now, mundur 28-29 tahun yang lalu, merasa udah sukses belum? I think I'm successful in teaching about digital to others. Itu sih yang I feel like I've probably, bukan the word's not successful, I've contributed and probably hopefully bring impacts ya. Untuk makanya I did the Bubu Awards and all that. Bubu Awards itu aku mulai 2001. The reason why I started that adalah mengedukasi orang tentang website. Supaya orang tahu website yang bagus itu seperti apa. Jadi kita punya kriterianya kan kalau di Bubu Awards. Awalnya website, terus of course karena abis itu ada aplikasi dan lain-lain. Akhirnya ada startup awardnya, ada mobile application awardnya. Nah itu sebenarnya buat semuanya buat edukasi. Nah lucunya ada cerita nih 2013. I think it was 2013 ya. Tokopedia dapat award dari Bubu Awards. Waktu itu Tokopedia belum apa-apa ya, masih benar kayak website e-commerce standar. Tapi dia dapat award. Taunya dari situ karena kan when we do Bubu Awards kita kerja sama media, exposure. Kita exposure lah. Jadi their first investor itu ngelihatnya gara-gara dari Bubu Awards gitu.
So dan itu aku juga baru taunya like recently karena mereka Tokopedia yang ngomong sama si their first investor. Lo tau gak sih gue dapet Tokopedia tuh gara-gara Bubu Awards. Terus Tokopedia juga bilang, Bu gara-gara aku menang Bubu Awards nih dapet nih investor kita yang pertama. And actually after that we gave awards to other big unicorns, ya we call it unicorns kan, yang all the startup yang udah besar ini. Itu sebenarnya awalnya juga kita udah sempet kasih awards di Bubu Awards. So that's like oh wow. Terus ya I feel like okay I've contributed something lah di situ.